Oke, jadi kompensasi ya, fungsi berikut dari SDM. Kalau berbicara tentang kompensasi, hampir semua karyawan ataupun pegawai yang menjadi alasan mereka untuk mencari pekerjaan atau bergabung di dalam satu organisasi itu adalah untuk mendapatkan kompensasi. Ya. Oke. Nah, apa itu kompensasi? Nah, jadi kompensasi itu adalah pemberian imbalan kepada karyawan atau pegawai sebagai balasan atas kontribusinya terhadap organisasi. Pemberian kompensasi harus mempertimbangkan dengan baik keadilan dan keseimbangan internal, eksternal, dan individual, serta mempertimbangkan motivasi karyawan. Nah, kompensasi itu dapat berupa kompensasi finansial dan kompensasi non-finansial. Yang mana itu kompensasi non-finansial? Jadi kompensasi non-finansial ini dapat berupa pujian, lingkungan kerja yang nyaman, ya, dan sebagainya. Nah, adapun kompensasi finansial itu merupakan satu paket kompensasi yang merupakan total kompensasi dan tunjangan moneter yang ditawarkan kepada karyawan. Nah, adapun bentuk-bentuk dari paket kompensasi ini bisa bervariasi, ya. Beberapa paket kompensasi yang akan saya jelaskan di sini, ini bukan berarti bahwa semua perusahaan atau pada saat kalian bergabung di dalam satu perusahaan, semua paket kompensasi ini akan kalian dapatkan. Tidak seperti itu. Ini hanya jenis-jenis paket kompensasi, ya. Nah, yang pertama itu adalah gaji ataupun upah. Nah, gaji ataupun upah ini adalah kompensasi yang pasti atau harus, ya, dibayarkan kepada seorang karyawan ataupun pegawai. Nah, ada gaji, ada upah. Gaji itu adalah kompensasi yang dihitung secara rutin. Umumnya, gaji itu dihitung berdasarkan bulanan, ya. Nah, adapun upah ini adalah kompensasi yang didasarkan pada tingkat bayaran. Bisa per jam, bisa juga berdasarkan output. Nah, makanya kalau upah itu biasanya dihitung per jam atau bisa juga dihitung berdasarkan hasil kerja ataupun output dari seorang karyawan. Nah, bentuk paket kompensasi yang lain itu adalah opsi saham ataupun stock option. Nah, opsi saham ini merupakan salah satu bentuk kompensasi yang memungkinkan seorang karyawan itu mendapatkan kesempatan untuk membeli saham dari perusahaan di mana mereka itu bekerja pada harga tertentu. Nah, opsi saham ini tidak semua perusahaan memberikan kesempatan kepada karyawannya, ya. Beberapa perusahaan itu hanya memberikan kesempatan untuk membeli saham pada harga tertentu, ini hanya untuk jabatan-jabatan tertentu, contoh seperti umpamanya pada tingkat manajer. Nah, tetapi ada juga beberapa perusahaan yang memberikan kesempatan kepada seluruh karyawannya untuk bisa membeli saham pada harga tertentu. Contoh seperti umpamanya Microsoft dan Starbucks. Jadi Microsoft dan Starbucks itu memberikan kesempatan kepada seluruh karyawannya untuk bisa membeli saham dari perusahaan dengan harga tertentu. Nah, berikutnya tunjangan karyawan. Apa itu tunjangan karyawan? Nah, tunjangan karyawan ini adalah tambahan fasilitas di luar dari pembayaran kompensasi. Contoh seperti cuti yang dibayar, asuransi kesehatan, asuransi jiwa, asuransi dokter gigi, ya, dan dana pensiun. Itu semua adalah contoh dari
tunjangan karyawan. Nah, kemudian ada juga perquisites atau biasa juga dikenal dengan nama perks. Apa itu perks? Perks adalah tambahan fasilitas di luar pembayaran kompensasi, kurang lebih sama dengan tunjangan karyawan, cuma bentuknya berbeda. Ya. Jadi perks ini di luar dari pembayaran kompensasi dan di luar dari tunjangan karyawan. Contohnya seperti apa? Parkir gratis, mobil perusahaan, menjadi anggota di beberapa klub, mungkin klub untuk gym, ya, dan sebagainya. Nah, itu contoh dari kompensasi dalam bentuk perquisites ataupun perks. Nah, kemudian bagi hasil. Apa itu bagi hasil? Nah, bagi hasil ini adalah bagian laba perusahaan yang dibayarkan kepada karyawan. Jadi, karyawan di sini bisa mendapatkan bagi hasil ya dari perusahaan berdasarkan laba yang didapatkan oleh perusahaan. Nah, GM itu adalah salah satu contoh perusahaan yang memberikan kompensasi berupa bagi hasil kepada karyawannya. Nah, kemudian komisi. Nah, komisi ini adalah kompensasi yang diterima apabila seorang karyawan itu mampu memenuhi target penjualan tertentu. Sebagai contoh, ada seorang tenaga penjual. Nah, dan ini banyak berlaku di perusahaan ya. Dia menerima gaji pokok dan juga komisi. Jadi komisi ini dia dapatkan apabila dia berhasil menjual lebih dari atau target yang sudah ditetapkan oleh perusahaan. Nah, kemudian bentuk kompensasi yang terakhir itu adalah bonus. Jadi bonus ini adalah tambahan pembayaran satu kali ya. Jadi berbeda dengan bagi hasil ataupun komisi. Bagi hasil bisa saja lebih dari satu kali, komisi juga bisa saja lebih dari satu kali. Nah, kalau bonus ini adalah tambahan pembayaran satu kali pada akhir periode di mana kinerja itu diukur. Contoh, apabila seorang karyawan itu bisa memperlihatkan kepada perusahaan bahwa dia bisa melakukan penghematan biaya. Nah, nanti dia akan mendapatkan bonus. Sama juga apabila seorang karyawan bisa memperlihatkan kepada perusahaan bahwa dia bisa melakukan peningkatan di dalam kualitas perusahaan, maka dia juga bisa mendapatkan bonus. Ya. Nah, ini ada beberapa faktor yang biasanya perlu dipertimbangkan apabila satu perusahaan itu membuat atau memutuskan kebijakan kompensasi, ya. Nah, yang pertama itu harus dilihat atau diperhatikan gaji dan upah dari perusahaan lain itu kira-kira berapa. Jangan sampai perusahaan itu memberikan gaji dan upah yang terlalu rendah atau mungkin terlalu tinggi, ya. Nah, kemudian harus juga diperhatikan peraturan pemerintah. Nah, seperti kalian ketahui, untuk Indonesia ada yang namanya UMR, upah minimum regional. Jadi di Indonesia itu ada beberapa wilayah itu besarnya UMR itu berbeda, ya. Nah, kemudian ada juga faktor yang harus diperhatikan dan ini tidak kalah pentingnya itu adalah masalah biaya hidup. Nah, biaya hidup inilah sebenarnya salah satu yang menjadi pertimbangan pemerintah di dalam menetapkan UMR. Biaya hidup untuk beberapa daerah di Indonesia itu bisa berbeda. Contoh seperti umpamanya biaya hidup kita di Kota Makassar itu berbeda dengan biaya hidup masyarakat yang ada umpamanya di Irian. Biaya hidup di Irian itu lebih tinggi dibandingkan dengan biaya hidup di Kota Makassar, ya. Nah, kemudian faktor yang lain yang perlu dipertimbangkan itu adalah kemampuan perusahaan untuk membayar, ya. Jadi, walaupun umpamanya gaji dan upah dari perusahaan lain itu kita sudah lihat, kita sudah pertimbangkan, waduh ternyata agak tinggi, tidak sesuai dengan kemampuan perusahaan, ya. Jadi mungkin gaji dan upah dengan melihat perusahaan lain itu bisa kita abaikan apabila kemampuan perusahaan untuk membayar itu tidak sebesar perusahaan lain. Dan kemudian faktor lain yang perlu dipertimbangkan itu adalah produktivitas karyawan ataupun pegawai. Setiap perusahaan mempunyai produktivitas yang berbeda kan ya.
Nah, ini beberapa contoh. Ini ada contoh dari, kembali lagi contohnya ini adalah Ace Hardware. Jadi apa saja paket kompensasi yang diterima oleh karyawan-karyawan yang bekerja di Ace Hardware itu kalian bisa lihat di sini. Antara lain mereka itu mendapatkan ini ya, jadi untuk masalah kesehatan gigi itu mereka itu di cover ya, dibayarkan. Kemudian asuransi jiwa itu mereka juga dibayarkan. Nah, kemudian mereka juga di sini ada prescription ini resep itu juga dibayar ya, dan masih banyak lagi yang lain. Nah, saya punya daftar di sini dari beberapa perusahaan ya. Ada 10 perusahaan yang menurut Live ini adalah 10 perusahaan terbaik untuk bekerja di Indonesia. Nah, kalian bisa lihat di sini seberapa besar gaji ya dari karyawan yang bekerja di 10 perusahaan ini. Nah, di sini pada kolom gaji kalian bisa lihat sebagai contoh ya, PT Bank Maybank Indonesia. Nah, ini kan bidang usahanya di perbankan ya, keuangan. Nah, gajinya di sana itu variasinya antara 5 sampai dengan 30 juta. Jadi 5 juta ini adalah gaji terendah ya, dan 30 juta ini adalah gaji tertinggi. Oke? Kalian bisa lihat ada PT Telekomunikasi Indonesia, PT Telkom ya, Bursa Efek, BEI, kemudian PT Bentul, ini rokok ya. Kemudian ada BCA ya. Kemudian ada PT Astra, PT BFI Finance, PT Eagle High Plantation, ini perkebunan kelapa sawit, Coca-Cola, dan ada Maersk. Maersk ini adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang pengapalan peti kemas ya. Nah, untuk Maersk Line Indonesia kisaran gajinya itu agak besar ya. Jadi terendah itu adalah 10 juta dan yang tertinggi itu adalah 20 juta. Jadi bervariasi. Nah, kira-kira kalian tertarik tidak untuk bekerja di salah satu perusahaan-perusahaan ini? Pasti ada yang tertarik atau mungkin banyak yang tertarik ya.